Halo Sobat JPW, ketemu lagi dengan saya Tito dengan Ko Chandra. Ini Koko Ceria ya, udah tenar namanya ya di TikTok ya. Dengan Ko Chandra atau Koko Ceria. Kita akan instalasi, unboxing sekaligus di rumahnya Ko Chan. Alex Dueto oleh Tito dengan Koko Ceria. Oke, kita ikutin requestnya Ko Chan nih. Ko Chandra minta saya ada event 17-an. Bayangin nggak 17-an, saya mau ikut event beli Alex Dueto, ya kan? Gimana kalau Indonesia emas, ya kan? Atau Indonesia Hari Kesaktian Pancasila, dia beli JPW kayaknya nih. Dia beli Valkyria kayaknya, ya kan? Emang gokil deh Ko Chan ya. Ini grinder dan mesinnya sebenarnya beliau bilang, beliau udah punya sebenarnya. Di belakangnya Eris tuh ada. Kasih lihat spill dikit Riz tuh. Nah, tuh. Nah, tapi dia agak sebenarnya bukan pensiun ya, Pak ya. Enggak. Lebih ke pengen dua-duanya aja ya, gitu. Pengen dua-duanya aja. Buat event dia mau bawa dua-duanya katanya. Nah, kita unboxing aja nih. Teman-teman bisa lihat nih. Di sini Ko Chan juga baru balik kerja dia. Ini kita tag-nya sore ya. Jam-jam 5-an. Ini kita buka, serem ya. Bukanya pakai pisau ya, guys. Nah, ada nomor seri nggak? Boleh, nomor serinya lengkap nih. Di sini nanti kita samain ya. 23 AD Ambon Demak ya, 4088. Ambon Demak tuh kalau mau ditilang jadi nggak tilang, Pak. Gitu ya. Ambon Demak, Pak, gitu. Nah, ini mesinnya ada di bawah, ini kelengkapannya. Sebetulnya di kelengkapan ini teman-teman pasti udah sering lihat. Ada porta double, porta single, ada sikat, ada steam nozzle. Steam nozzle-nya ada 3. Buat gantian kalau lebih happy pakai yang mana ya powernya. Terus ada blind basket buat backflush, temper. Ini ada air pembuangan, hosing output. Ini input, ini air bakunya. Ini kalau saya bener ya, 50 cm ini 1,5 meter atau 1 meteran lah. Ini ada manual book sama lap microfiber. Ini kita minggirin dulu ya, guys. Ya, taruh situ deh, taruh di mana aja. Maaf ya, sempit. Iya. Ko Chan isinya mainannya banyak banget, guys. Nah, ini mesin sebetulnya beliau kan bilang nanti settingannya di bawah sini pembuangannya nggak usah ke ember langsung dulu, Mas, biarin aja di situ. Jadi selang pembuangannya nggak saya pasang ya? Nggak usah. Jadi selang air bakunya aja saya pasang. Nah, selang air baku sebetulnya nanti saya pasang bisa dalam keadaan mesinnya direbahin dulu. Oh. Jadi saya pasang ini aja nih. Ya, kita pasang ini dulu, nanti mesin kita rebahin di sini. Rebahin di sini, gila lu mesinnya duduk di sofa. Kita rebahin di sini dulu, kita pasang, kita taruh sini. Abis itu kita lanjut lagi tag-nya ya. Ya. Gitu. Nah, udah naik ya. Lumayan ngos-ngosan ya, guys. Beneran dah. Si Koko mah tinggal bilang, iya taruh situ aja, taruh situ aja. Lah kita yang angkat ya kan. Tapi memang tempatnya Ko Chandra tuh bener-bener compact banget ya. Dia pintar nyari tempat di mana ini sudut banget, tapi nggak ngeganggu apapun gitu. Ini rumahnya isinya bener-bener alat-alat dan barang-barang yang high end semua. Tapi dia bisa naruh Dueto di pojok begini dan pas, gitu kan? Sebelumnya kita akan masukin dulu nih Koni. Masukin dulu selangnya ke dalam air ini. Nah, ini sengaja diplastikin. Iya. Biar nggak ada kopi masuk. Wah, ini belum lepas. Belum dibolongin. Udah dibolongin, cuman ini plastiknya dulu dah. Udah. Oh, ininya belum dibolongin. Udah dibolongin. Udah. Sebenarnya tutupnya tuh. Taruh dulu. Bentar. Emang bisa masuk begitu aja? Bisa. Nah, taruh pakai kain deh. Agak ketok dikit aja. Ketok dikit. Kunci Inggrisnya tadi. Mana? Kunci Inggrisnya di sini ketok duk gitu sekali. Nah, ini habis kita masukin ini. Ini pakai airnya seperti yang kita udah pernah bikin konten sama Ko Chandra ya. Udah dites pakai pH, bukan pH meter, TDS meter 0 ya. 0. Ini amidis ya, guys. Ya, semacam Ya. itulah. Jadi jangan pakai air yang Flip dulu deh. Susah lagi. Dah. Akhirnya masuk. Berarti nggak bisa pakai air rumah nenek yang dimasak gitu ya? Nggak bisa pakai air yang dimasak rumah nenek lagi disebut-sebut ya. Nggak bisa ya, guys, pakai air rumah nenek yang dimasak ya. Nah, udah ya. Terus kita buka nih. Kita buka, silakan Pak buka sebelah situ Pak. Oh, buka sebelah sini. Iya. Iyalah. Tirai 2, ya kan? Bisa ngaca ya? Oke nggak tuh? Udah kayak acara Super Deal 2 miliar ya.
ini udah saya QC Pak, dan semua fungsinya normal, nggak ada masalah, dan ya mirroringnya masih oke semua, nggak ada gores, nggak ada baret, nggak ada apapun itu. Gitu. Udah pokoknya percaya aja deh gitu ya. Udah nggak usah ditanya lagi sama dia mah gitu. Pokoknya JPW Emang deh udah. Pak Chandra udah nggak ada obat dah ya. Ininya juga nanti kalau mau buat tutup bisa. Kalau Ya, mau buat tutup. Apalagi buat kalau cover. event kan nanti 17-an. Ya, kalau nanti di jalan-jalan takut baret. Jangan dibuat sarung mobil aja. Ya nggak muat, nggak muat. Enggak, pertanyaan Nggak mobil muat. apa ya? Mobil-mobilan, ya. Nah, Setirnya bisa. ini langsung tinggal colok aja. Cuman karena colokan ke situ ini kita geser dikit aja nih. Bukannya ke belakang. Ke sini bentar. Oh, begitu. Nah, Sip. biar nggak. Nah, Gitu ya. Ini masukin belakang lagi aja kan? boleh. Udah masuk. Dah. Dah, aman. Kita kok agak gimana gitu ya Pak? Udah masuk apa? Si Ibu nggak marah kan Pak ya? Ini lagi nyolokin ya Bu ya? Nyolokin Ini colok udah nih? Stop kontak. Apa colok? Udah colok aja. Oke. Udah masuk, udah aman gitu. Apa ya kata Ibu ya? Tergantung perspektif Iya orang sih. ya. Iya lagi. Nah ini nanti bisa dilepasin. Mungkin pas lagi live next gitu, Pak Chandra bisa lepasin ini. Ya, ini kalau dilepasin agak lama nanti bakal nempel karena lem-lem semua. Oh. Kalau dilepasin langsung akan kayak gini lagi. Oh, ini ada warmernya nih, cup warmer nih. Ya kurang lebih gitulah. Jadi buat naro es, buat naro gelas maksudnya. Nah ini air sisaan tadi saya QC. Ini kita isi juga air amidis juga ya. Pokoknya yang TDS-nya 0 juga. Kita isi dulu Langsung guys, situ langsung aja di belakang situ. Kok Chandra mau ngoceh juga nggak apa-apa, silakan kok. Is, tolong Is, itu bantuin tuh Mana? isi. Cuci Airnya dulu di mana? juga boleh. Udah diisi. Nah perhatiin ya Pak ya. Jadi teman-teman juga perhatiin, ini harus ngadep ke depan. Karena ini nanti sensor modelnya. Di dalam ada magnet yang nanti kalau kena magnet yang ini, sensornya bunyi bip 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 bip. Tandanya airnya kosong. Gitu. Oh. Jadi Bapak perlu, bukan dia bakal rusak atau apa, bukan. Bapak perlu isi airnya aja. Jadi kalau airnya habis, dia kasih tahu. Oh. Gitu. Kayak ada truk mundur gitu ya. Gitu. Terus kita masukin aja langsung. Kalau kebalik bisa nggak Mas? Bisa. Tapi kan percuma ada sensornya kalau kebalik. Oh. Gitu. Ini nggak kayak Miles ya. Kalau Miles kan Kosong intip ya. kosong males dia ya. Jadi Iya. males ngomong dia. Nggak ada yang kasih tahu dia. Ini bisa ngomong. Dia bisa betul. ngomong ya kan. Gitu kurang lebih kayak gitu ya. Nah, terus kita coba langsung nyalain Pak, sama dilihat. Ini kan sengaja bawah nggak saya lepas. Jadi ini selang nanti saya pasangnya kalau emang setelah selesai konten ini, kalau emang Bapak butuh saya ajarin ya. Terus ini sebelah kanan, reservoir Tanika, tandanya dia pakai air yang di atas. Oh. Ya, kalau sebelah kiri, main water, tandanya dia pakai air yang di galon. Oke. Sekarang kita mau cobain air di atas dulu. Oke. Kenapa? Saya pengen dengerin Bapak suara truk mundurnya tadi. Oh iya. Gitu. Tit. Ya. Gua udah denger di YouTube-nya Iya. dia. Biar kelihatan ternyata berfungsi ya gitu ya. Oke. Terus sudah dicolok, tinggal cetekin aja Pak di sini. Oh. Dua-duanya. Ada dua. Ada dua. Coba lihat dong. Nih, yang depan Oh ya. ya warna merah. Heeh. Nah, kalau dicetekin merah, Bapak cuma nyalain satu boiler buat brew doang. Oh, ini 1000 yang bikin watt. hemat. Yang bikin hemat. Ini yang bikin listrik nih. hemat. Jadi kalaupun listriknya cuman 2.200, ini kan 2.500. Nyalain yang depan dulu. Saat depan nyala, dia langsung 1000 watt dulu tuh manasin. Ini narik air, biasanya narik airnya sekitar 30 detikan. Karena airnya tadi kan saya buang sebelum ke sini. Gitu. Dan kalau udah selesai dia berhenti, dia akan nyala merah di sini. Merah nggak kedip ya, merah kereng aja. Ya. Sampai temperatur maksimal. Dia akan kedip-kedip atau mati. Itu tandanya udah nyampe temperatur maksimal yang kita inginkan. Oh. Nah, ini udah tuh, merah ya. Ya. Atas nggak nyala kan, Pak? Enggak. Tinggal cetek lagi yang depan yang warna hitam. Oh, belakang brewingnya, Ya, depannya depan steamernya. Betul. Ya udah, clear. Jadi ini dua-duanya, ini 1000, ini 1500. Oke. Settingannya di sini. Begini nyetingnya, kenapa nggak begini Mas? Tangan saya gede, kena ini lumayan nanti. Ya. Jadi mesti gini. Pokoknya bersamaan aja kan. Bareng. Klik kanan, klik kiri. Klik kanan ini buat nyeting dulu. Ini kan kita lagi di temperatur 1. Buat brewing, Pak. Kita setting pabriknya 93. Bapak bisa custom misalkan, Mas saya kan punya beans baru nih, Arabica full, pengennya gini, pengennya gitu. Ngobrol sama saya, nanti saya kasih tahu settingannya enak di berapa. Jadi 93 oke nggak? Oke, kayaknya kalau 93 kepahitan Mas, oke turunin aja 89. Contoh. Oh iya nih Mas, jadi lebih seger, jadi lebih fruity misalkan gitu Pak. Oke. Ya, tapi standar 93 kita balikin dulu. Iya. Nah, untuk steam klik kiri dulu Pak, pindah dulu dari temperatur 1 ke temperatur 2. Nah, steam baru bisa kita setting. 124 bawaan pabriknya. Kalau Bapak mau lebih kencang, kalau saya di kantor pakai 125 sampai 127.
Suhunya tuh. Bukan. Iya, suhunya. Suhunya. Maksudnya suhunya berpengaruh langsung sama steamer pressure. Pressure-nya. Tapi kalau 127, Bapak benar-benar harus jaga-jaga dia akan floating pada saat steam. Oh. Jadi kalau saya pasti saranin kalau buat yang sebelumnya pakai Milesto, saya mundurin dikit. Kasih 100. Biar nggak kaget. Iya, biar nggak kaget. 123 aja dulu. Kayak kemarin tuh. Bener. 93 sama 123 ya. Nah, setelah udah semua, biarin balik ke T2, klik kiri lagi. Itu nge-save-nya. Nyala. Kita lihat timer. Sekarang jam berapa, Pak? Pakai jam nggak? Pakai jam. Aduh, jamnya Muldoko lagi. Jamnya Jenderal itu, guys. Bukan, udah jam. Wah. Lihat 3 lah pokoknya. Menit ketiga. 3 lewat berapa? 3 lewat bro. Udah 3 doang. Jam 3. Oh iya. 5 lewat 3. Oh, 5. Ya, di situ jarum panjangnya ke arah 1 ya. Ya. Oke, kita tunggu 10 menit, Pak. Berarti jarum panjang ke arah 3, dia udah panas harusnya. Ini enak kan jam buat konten. Iya, bener. Bener, langsung kelihatan dari dulu ya. Dan dia kurang lebih 10 menit tuh sesuaikan dengan yang tadi kita setting. Dia akan kedip-kedip atau mati nanti ketika standby. Gitu. Dan waktunya nggak terlalu lama. Banyak mesin yang kapasitas boiler seperti ini, tapi bisa nunggu sampai setengah jam. Gitu. Boilernya lebih gede, ada yang 5 liter, ada yang 11 liter. Ini berapa liternya? Ini 1,8 liter sama 800 mili. Kalau ditanya, butuh gede itu buat apa sih? Buat bikin es teh manis, Pak. Iya, kalau gede kan buat manasin teh. Biasanya sama orang-orang di kafe. Kalau kecil kan nggak boleh. Buat mana? Ya kasihan juga dan sayang juga. Tapi teman-teman yang di bar, kalau memang suka bikin es teh manis buat teh biangnya, jangan pakai mesin espresso ya teman-teman ya. Masak air aja, pakai airnya nenek. Yang tadi di spill Yang kompor punya. Iya, pakai kompor punya nggak apa-apa. Sayang listriknya, sayang boilernya, sayang pemanasnya, sayang waktunya, sayang gitu. Kalau mau pakai ini nanti manasin lagi dan akan makan lifetime-nya dia, Pak. Gitu. Sayang ya teman-teman ya. Ini sambil kita nungguin, kita killing time ya. Sebenarnya mau ngomong apa lagi, Pak? Apa alasan Bapak akhirnya beli Duetto? Ya langsung kan ditembak kan. Kenapa? Ya pasti bukannya gaya ya, kita perlu upgrade skill. Oke. Perlu skill karena kenapa? Waktu kemarin pakai si Duetto ini yang khususnya di steamer. Di steamer tuh tekanannya beda. Oke, nyaman ya. Ya bukannya nyaman, kaget. Belum bilang nyaman ya, tapi kaget. Tapi jadi lebih cepat. Lebih cepet gitu. Terus pakai jack 350 kaget gitu, kok langsung keluar gitu, meledak muncrat, betul. Nah, saat kelas waktu itu dan Bapak memang kok gini gitu. Tapi jadi kan, Jadi. bikin swan. Jadi Meskipun kepalanya kepala naga. Tapi kalau sekarang lihat TikToknya Koko Ceria itu udah jago-jago banget gambarnya, udah mantep-mantep banget. Pantengin aja live-nya tiap hari, guys. Gitu. Nah, sebenarnya saya killing time lagi nih. Baru berapa menit? Baru 4 menit. Ini udah nyampe nih. 75, 76 sama satu lagi 59. Brewingnya itu biasanya yang lebih cepat nyampe. oh dia kita nggak bisa lihat ini Bisa brewing sih. atau steamer, nggak bisa. Oh bisa ya. Bisa. Nanti kalau udah sampai nanti saya kasih tahu. Kan ada beda titik tuh, Pak. Gitu. Nah, titiknya nih ya, teman-teman lihat sini nih. Titiknya ada yang di pojok kiri. Ini yang tengah, ada yang di tengah. Ada yang titiknya di pojok kiri. Oh iya. Ya, nanti perhatiin yang di pojok kiri itu apa, yang di tengah apa. Taunya dari mana, Mas? Ya, kita kan tadi udah setting brew-nya 93. Berarti yang mentok di 93 pasti brew. Oh Ya, iya, ngerti. mentok di 123 berarti pasti steam gitu. Oke. Terus dan memang HUD RI ini ya 2024 79 ya RI ya 79 ya harganya setengahnya sih gitu, tapi ya tetap aja ya kan, maksudnya kan sesemangat itu beliau gitu kan buat ikutin bazar itu gitu kan, keren banget sih memang. Deket sini Pak nanti. Dah jalan kaki nyampe Di mana tuh? ya sih dari gang dekat sini. Sunter Sunter Hijau Sunter, eventnya. jadi antara Sunter Hijau dengan Sunter Indah. Tapi yang datang ini bukan cuma Sunter Hijau dan Sunter Indah, kan Dari- Sunter besar. Oh, sesunter. Iya, Sunter lah, ada Sunter Jaya juga. Berarti eventnya memang event, kita ngomongnya Sunter Akbar ya guys. Sunter Akbar tanggal 17 Agustus ya. Iya. Jamnya mulai jam 7, jam 7 sampai jam 3 sore. 7 sampai jam 3 sore. Booth-nya Coach Chandra nomor 8. 8. Nah, ini minta langsung dieditin ya Pak Togu, tolong ya biar langsung upload ya. Besok upload ya nggak? Langsung kita gaskan. Nah, ini udah nih. Tuh,
Kedip-kedip Pak. Oh, ini udah Nah, selesai. Ini brew-nya yang selesai, steam-nya belum. Ini baru 5 menit, baru ke angka 2 tuh. Baru ke angka 2. 5 menit tuh udah nyampe 94. Yang titiknya ada di... Nah, ini masih naik terus. Berarti titik depan itu brewing. Nah, udah langsung ke gap tuh. Ya. Gitu. Dan dia akan stay di situ. Oke. Stay di situ. Iya. Dia akan naik fluktuasi turun atau tinggi itu cuma 1 derajat. Kalau udah stabil. Karena ini boilernya masih kosong, saya sarankan tarik dulu sebentar. Kayak Milesto awal. Karena emang benar-benar kita kosong ini kedengeran nih. Ya, udah mulai mendidih suaranya. Ini suara steamnya mendidih nih. Nih saya kasih tahu nih suara mendidih nih kayak gimana nih. Gue kasih tahu nih. Nah, ya kayak kompor nenek tadi. Iya. Kayak kompor nenek suara mendidih. Nah, 99 langsung off tuh. Pas 100 karena udah nyampe titik didih kan. Jadi dia udah ketutup, namanya di sini adalah vacuum breaker. Tugas dia adalah memastikan pressure itu kosong pada saat nanti mati. Kalau nanti pressure udah nggak ada, dia ngebuang uapnya dari situ. Oke. Gitu. Nah, ini steamnya masih 103, masih ada 3 menit lagi buat kita breaking, Pak. Oke. Begitu breaking 3 menit lagi. Jadi kalau balik lagi nih, kuncir yang nggak dikuncir tuh. On frame nggak, Kak? Namanya kuncir, guys. Ada kuncir di sini ya kan, timnya Kocan ya. Dia tiap hari pasti ikutan. Tapi kuncirnya hilang. Semenjak kuncirnya hilang, fansnya langsung pada berubah. Ya, langsung pada pindah ke lain hati. Karena kuncirnya itu yang bawa hoki katanya. Kayak ini bulu ketek Samsung ini enggak. Kalau dicukur dia jadi nggak kebal lagi gitu. Ya kayak gitu. Gitu udah hilang. Dan si kuncir tuh emang punya passion ya Pak ya? Iya, sama. Hobinya sama, passionnya sama Kocan. Jadi setiap abis Kocan live selesai, kuncir bikin gitu. Padahal bilang aja mau minta beresin gitu. Biar diberesin sekali. Bukan. Bercanda. Serius banget ya. Gitu. Nah, ini bentar lagi Pak, udah 16 tuh. Ya. Tuh kan dia turun sendiri kan 93. Jadi dia pasti fluktuatif naik atau turun 1 derajat. Ini tadi Rasionya. saya ini juga ya saya tambahin sedikit sih, kalau ditanya kenapa pakai Alex Duetto, sebenarnya reasonnya banyak sekali. Tapi kalau secara general udah pasti perlu upgrade skill. Oke. Nah, sebenarnya bikin kopi, inget-inget tahun lalu kan kita ngonten juga. Iya, benar. Yang mana saya kemampuannya sedikit banget. Iya. Jadi sejak pakai Miles langsung upgrade-nya tuh jauh tuh, eksponensial tuh ya, kemampuan dari frothing atau steaming-nya itu Latte yang art. paling berasa tuh latte-nya. Bikin cappuccino, bikin latte art. Nah, di brewing-nya standar, begitu aja. Kita Milesto cuma main ya? di kalibrasinya doang. Yeah. Nah, Milesto. Nah, dengan keadaan seperti ini, kemampuannya bisa atur volumetric ya kan Iya, dibilangnya. bisa atur pressure barnya. Pressure nanti. barnya, segala pressure macem. barnya. Tekanan, suhunya kita Suhunya bisa bisa adjust. Udah lagi? Nah, udah kan? Iya, udah lagi, cepet lagi. Cepet kan sambil ngomong-ngomong gitu kan ya. Udah tuh ya guys, udah nyala-nyala. Tapi basic skillnya Kocan memang dari tahun lalu, kalau saya ngikutin TikToknya juga saling follow lah. Dan kita juga ikutan nonton live-nya beliau juga suka nonton live-nya JPW. Dan betul, bener-bener apa ya, naik skillnya tuh dibanding yang awal banget jauh. Gitu, jauh banget. Dan memang ya mungkin ini mah menurut saya, ini mah saya nganggep aja ya, kayaknya dia udah mulai bete sama Milesto. Kayaknya ya, bukan Milesto kurang ya, tapi kemampuan dia udah lebih. Kemampuan dia, ya Milesto doang, gitu-gitu doang, nggak ada tantangannya gitu kan. Pasti akan kayak gitu, sama kayak upgrade mobil, upgrade gadget, akan kayak gitu pasti nanti teman-teman. Gitu, ya nggak sih? Klaim saya aja ya. Jadi buka harga berapa nih kok? Iya, Miles buka harga berapa? Wah, parah, belum apa-apa, belum juga selesai, belum. Udah disuruh Udah ditawar, ini, Miles harga berapa lelang? Milesnya mau dilelang gitu. Banyak yang minta offer. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman perlu lihat. Jadi, Kocan juga lihat nih, temperatur udah nyampe, brewing sama steamnya. Di sini 92, 93, 94 ya. 123 tuh 122, 123, 124. Akan fluktuasi 1 derajat doang sih, nggak nyampe 2 derajat. Terus steamnya, kalau ini mesin baru dan normal, dia pasti di 1 sampai 1,5 Pak. Kalau dia mesin sudah banyak raknya, udah lumayan lama, udah 1 tahun, 2 tahunan, dia bisa naik 1 sampai 2. Oh, dia Gitu. ya, Tapi betul kemampat, tapi kan air Bapak aman nih. Harusnya dia akan stay segini terus, dan kalau saya lihat Milesnya Bapak sih nggak ada masalah. Harusnya dia akan stay kayak gini terus. Kalau ada masalah, ada gimana pun, ya tadi saya bilang
bawa aja ke JPW selesai. Udah pasti selesai. Tapi kalau memang mau sekaligus dikontenin, kuncir juga bisa beresin sebenarnya. Nggak akan ada masalah. Gitu. Nah, kita lihat brewingnya berapa bar di sini. Kita cek ya, tarik ya. Ini pasti akan uap dulu dikit. Nah, karena airnya kosong tadi. Di 9 bar. Kurang dikit ya. Ini walaupun nggak ada espressonya, tekanannya tetap naik. Tekanannya ya? tetap naik karena Kalau dia Miles mah nggak ada begitu. Iya, kalau Miles dia tekanan yang dihambat oleh kopi. Gitu. Kalau ini tekanan pompanya. Ya. Bahkan yang upgrade-upgradean ada juga teman-teman nih, upgrade knop namanya. Jadi ngikutin La Marzocco. Sengaja saya bilang ngikutin. Kenapa? Karena La Marzocco duluan. Jadi dia model knop di sini diputer buat ngebuka si pumpnya. Jadi pumpnya ini kan udah ngalir nih, tapi ditahan di sini nih. Ini mesin air udah bunyi, dibuka buat mainin real pump. Bukan real pump, real pressure. Real pressure yang kena kopinya Bapak. Gitu. Ada, jadi di-upgrade sama si Izo juga. Memang seniat itu sih dunia mesin espresso juga gitu. Nah, suhunya kalau kita buang-buang kayak tadi sebenarnya saya sengaja ya saya buang-buang ya biar bunyi apa? Bunyi Truk mundur. Bunyi truk mundur ya. Nah, dia kan otomatis manasin lagi dan auto refill. Kita brew refill lagi yang baru. Jadi Bapak nggak pusing ngisi air lagi di atas sebenarnya. Atas ini narik sebagai cadangan yang bawah. Oke. Gitu. Kalau yang bawahnya ada isinya, atas nggak usah diisi nggak apa-apa. Atau atasnya dibalik. Atau saran saya dilepas. Nggak usah sama sekali. Nggak usah sama sekali karena kalau ada dia kan panas nih Pak. Pada saat panas nanti karet plastiknya dia akan kurang jadinya. Akan meletak gitu, kena panas terus gitu. Jadi kalau nanti Bapak memang, Mas aku nggak mau pakai belakang deh, ya udah lepas aja nanti. Gitu. Jadi otomatis steamer sama itu tarik dari Semua galon. ditarik dari galon, dari si selang tadi gitu. Nah, boleh dicobain Pak? Mau silakan. Saya udah nyobain ini udah sering. Pak Chandra cobain sekarang sebenarnya. Oi. Saatnya. Imajinasinya jangan salah ya, begini-begini tuh maksudnya megang muter-muter gitu. Sampai lupa, guys. Grindernya belum. Oh iya. Keasikan Kita grindernya. ngomong kita. Ya. Grindernya belum, guys. Ini di sini aja. Sini aja. Oke. Oke. Grindernya sih sebenarnya cuman lucu aja, Riz. Nanti gue langsung angkat ke sini aja ya. Langsung cut ya. Yuk. Mau di Sampai lupa keenakan ngobrol sama Kocan mah. Ini kita punya jurus bango menyobek grinder ya, guys. Ini kita cobek aja dulu, kita taruh sini aja dulu nih ya, guys ya. Taruh aja dulu dah. Nanti kita lanjut ya. Sip. Nah. Oke guys, udah kita taruh sini ya, udah kita set positioningnya, tapi kita belum set secara kalibrasi. Timer sebenarnya udah saya set tadi di kantor pas lagi QC. Jadi biar kita nggak terlalu ribet. Nah, Bapak bisa baca-baca sini. Kalau memang ngerasa bingung, kontak saya. Ya, tinggal kasih tahu aja. Mas ini kok gini gitu, kontak saya aja udah pasti aman. Ini bagian-bagiannya, ini cara pasang hopper, cara setting dan macam-macam lengkap kok di manual book ini meskipun nggak tebel-tebel amat kayak Duetto punya. Ya. Tapi ini lumayan lengkap gitu. Ini kalau mau ke kiri apa, ke kanan apa, nanti sambil saya jelasin ya. Gitu. Terus nanti kalau kita lihat di sini ada bur-bur dan macam-macam cara bersihin juga saya jelasin. Gitu. Kita cut dulu, guys. Nah, setelah kita lewatin manual booknya ini, kita langsung ke tips kalibrasi aja, Pak. Jadi, teman-teman kalau mau kalibrasi pakai grinder apapun sebenarnya, kan pengen tahu grind size-nya udah ideal apa belum. Pengen tahu dicobain seperti apa. Sebelum di brewing, teman-teman juga harus tahu sehalus apa yang kira-kira cocok buat mesin espresso teman-teman. Nah, caranya gimana? Nah, teman-teman siapin aja 5 gram aja dulu. Dan ini grinder dalam keadaan kosong ya. Kayak tukang sulap nggak gue tuh? Kosong, ya. Kosong ya, nggak ada isi. Tuh. Jadi jangan sampai ada isinya dulu. Kalaupun udah pernah dipakai, kosongin dulu, guys. Karena kita mau kalibrasi beans baru. Nah, kita masukin aja 5 gram. Ini kita pakai Sans Coffee ya. Nah, 5 gram dulu. 5 gram ini langsung kita masukin ke hoppernya dengan ini masih ketutup nih. Ya, masih ketutup. Masukin dikit-dikit. Nah, sebenarnya kalau ada dosing ring bisa pakai dosing ring, kalau enggak pakai ini juga boleh. Dipencet aja. Ya, sambil dibuka sekali. Tutup lagi. Kalau teman-teman udah ngelihat ada yang turun ya. Kayak rintik hujan ya, titik-titik gitu ya. Nah, teman-teman bisa pegang dulu nih. Bisa dipegang dan dipastikan ini udah ideal apa belum. Kalau belum, jadi ini tinggal 5 gram ini kita pakai buat kalibrasi dulu. Kalibrasi dipegang. Kalibrasi fisik bubuk.
Jadi jangan masukin langsung brew, masukin langsung brew. Nah, kira-kira Kocan kalau dipegang kehalusan, kekasaran atau gimana? Nih, jebolan JPW Barista Coast nih. Harusnya sih Ini kayak kehalusan deh. kehalusan, kekasaran atau Tunggu. Ini sih kayak garam, kayak tepung terigu, apa kayak ini tengah-tengahnya? kasar nih Mas ini. Ini kasar. Hampir dia bilang kehalusan, guys. Enggak, kasar. Kekasaran. Kasar. Ini kekasaran. Jadi kalau ini kekasaran harus diapain? Halus define. Harus difinein dulu, dihalusin lagi. Ini gimana? Ini sebenarnya kalau mau Buang sebenarnya aja. jangan kok, kasihan. Udah taruh Ini taruh sini ya. Udah dipegang-pegang tangan kita, udah buang aja satu. Taruh sini nanti. guys ya. Iya, Ya. Nah, kita langsung set. Sebenarnya ada cup-cup yang agak tinggian nggak sih biar ditaruh sini aja gitu? Sebenarnya nih. Ada kalau dosing. mau, ini ada ini nih. Oh. Tuh, kalau mau tuh, kalau buat ngeliat ya itu juga bisa Oh, pakai. iya boleh gini deh. Nah, kalau mau yang lebih tinggi lagi ya mana? Nggak ya? apa begini aja, Pak. Intinya dia nggak kemana-mana. Oh, ini cakep. Bisa. Nggak muat, kegedean. Nggak muat. Oh. Bisa deh gitu ya. Bisa. Bisa ya? Ya udah. Lucu lagi. Kayak gue. Lucu lagi kayak saya gede gitu. Ya. Nah, kalau kita ngerasa kekasaran, segera langsung dihaluskan. Caranya gimana? Ya kalau halusin ingat harus sambil dinyalain. Jadi kita putar begini, tapi ini dinyalain dulu. Ya. Ini biarin habis karena kita kan tutup dikit doang. Tutup bijinya sehingga yang keluar dikit doang. Oh, ini kebalik ya. Sama yang GX 700 beda arah. Kalau yang iya. 700 fine-nya ke kanan. Putar geser ke sana. Kalau Force ke kiri, ini terbalik. Nggak apa-apa, sama aja Iya. ya. Kita ada tulisan jelas. Ada kok. tulisan kecil sama Iya, gede ya. iya. Nah, ini kita minggirin dulu. Dan pastiin kosong nih. Tahu kosong dari mana? Nggak ada suara gilingan. Ya, nggak ada suara gilingan. Jadi kalau dia udah kosong, ya, baru kita bisa masukin sugesti ke dia. Ya, hipnotis kali ya. Enggak. Baru kita bisa buka lagi, lakukan kayak tadi, teman-teman. Pencet, buka sekali aja, buka langsung tutup. Gitu. Jadi 5 gram tadi bisa buat 2 atau 3 kali grind size. Buat ngecek aja. Ya, buat ngecek, make sure doang. Nah, ini kelihatan udah mulai halus nih. Nah, sampai habis aja. Nah, udah nggak kedengeran suara bubuk kopi yang di ini. Tadi lebih enak di sini kelihatan gambar bubuknya soalnya. Di sini buat naruh aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih udah ada mulai gumpalan. Nah, ini udah mulai halus nih. Nah, itu fisiknya langsung kelihatan dari Kocan. Ya, tuh udah kelihatan udah mulai halus dan gumpalan ini menandakan dia udah lebih halus dari yang tadi. Nah, kalau feeling saya, kalau saya pegang gini sedikit kehalusan kalau saya. Cuman tetap perlu dicoba. Jadi kita mulai di sini kalau lihat angka nih kok di 9. Tapi bukan berarti akan tiap hari di 9 ya. 6, 7, 8, 9. Oke. Ya, bukan tiap hari di 9. Kita akan coba spill aja. Masukin, cobain. Ya. Tapi bukan berarti harus tiap hari kalibrasi. Kalau sekarang udah oke, besok pagi coba pakai brewing grind size yang sama apa enggak gitu. Tinggal disamain apa enggak. Kalau memang enggak sama, paling naik turun dikit doang. Ya. Di hari berikutnya. Tapi ini kan kita baru pertama kali kalibrasi. Jadi kita benar-benar langsung mulai dari nol. Ya. Kayak Pertamina nggak sih gue? Mulai dari nol. Ini ilmu mahal nih ya. Kalibrasi itu ilmu mahal sebenarnya di espresso base. Jadi penjelasan kalibrasi tolong disimak ya karena gampang-gampang susah. Ya, dan nggak banyak ya teman-teman ya. 5 gram. 5 gram. Ya, 5 gram. Terus selanjutnya, kalau kita anggap ini bubuknya menurut saya sih sedikit kehalusan. Tapi kita boleh coba. Langsung aja masukin 18 sampai 20 gram. Itu kan masih ada sisa mas dikit, nggak apa-apa. Skip aja sisanya. Kebanyakan guys. Apa santai. Ya, kita geser dikit ke sini. Mantap. Ini ilmu mahal. 19,4 ya. Oke. 19,5 ya. 19,5 ya. Nah, kita langsung masukin aja sambil kita ngecek timernya. Masukin aja. Ya. Nah, kita udah siapin si porta nih di sini nih, teman-teman. Ya, udah siapin si porta. Langsung pencet nomor 2 dan buka full. Jadi ini kita anggap bubuk udah kita confirm. Sehingga kita mau coba buat brewing. Tapi kalau bubuk belum kita confirm, kita ulang sampai dapat. Oke. Wanginya ya Arabica, ya Allah, seger banget. Ya, ini biji kopinya Ibu Bos ya. Jadi jangan main-main semuanya nih. Ya,
Ibu Bos punya Nah, ini kopi. seperti yang saya bilang tadi, sepertinya sedikit kehalusan kan? Ya. Gumpalannya Terlalu gede ya. Oh ya, ini agak halus ya. Ya, Banyak banget gumpelan-gumpelannya. Ya, sedikit lebih. Tapi ini bisa dipakai nggak buat nyeduh? Nah, ini sekaligus saya kasih triknya. Bisa nggak Mas dipakai buat nyeduh? Ini kita timbang dulu juga ya. Tadi lupa nolin si portanya. Masih 16,1. Lanjutin lagi, tambahin biar jadi 18 aja. Tapi nanti saya kasarin dikit sih pasti setelah saya coba ya. Itu grindernya nggak bisa dibikin manual. Bisa. Pencet manualnya? Pencet yang ini. Oh, yang tengah. Ya. Kalaupun yang ini boleh Pak, pencet lagi. Kita pencet lagi. Nah, 18, berapa tuh? Tadi 16-an kan? Ya, ini sekarang udah 19 tuh. Oke. Ya. Ya, Kita main di 19 dulu ya. Sebenarnya mau di 18 juga boleh, nggak apa-apa. Tapi karena ini full Arabica, dia bakal aman sih mau di berapa aja, nggak bakal terlalu over. Karena rasanya seger dia. Kita masukin aja ke sini, kita timbang. Tadi saya lupa nimbang ini, makanya saya balikin ke situ, Pak. Ya. Jadi jangan lupa nimbang portanya pada saat kita mau brewing. Ya, kalau belum kadang-kadang suka lupa ini ditarik. Ya, betul. Nah, Terus ditarik. 18, Bapak biasa main pakai berapa? Saya 18. Ya, 18 aja ya. Ya. 18,1. Ini kita skip dulu. Nah, karena kita tahu ini agak kehalusan, teman-teman. Jadi teman-teman harus ngerti banget posisinya. Kalau kehalusan berarti jangan temping keras-keras. Nih, cukup ditaruh aja. Tuh, bahkan kelihatan ya. Porta 18 sampai 20-nya aja masih legok banyak ya. Iya. Jadi Kehalusan. iya, kehalusannya fix kelihatan karena volumenya terlalu dikit. Kurang ngembang juga karena kecil-kecil. Udah tinggal taruh aja, puter, Pak. Nah, ini sedikit tips. Ini mah udah pasti rapi, nggak usah di ini karena memang halus gitu. Iya. Kalau kehalusan kayak gini nih, teman-teman free infuse dulu. Jadi free infuse dulu, teman-teman, supaya ekstraknya keluar dulu baru ditarik pompanya. Jadi ini bisa free infuse, Pak. Kayak gini nih, contoh ya. Ini menangnya Alex nih. Contoh kalau Miles nggak bisa. Iya, ini menangnya si Miles nggak bisa. Alex. Ini tarik setengah, keluarin dikit. Nah, ada air keluar, tapi pompa nggak narik. Nih, pompa nggak narik, air keluar. Ya. Oke. Jadi pada saat kita tahan gini, baru pompa narik. Nah, gitu. Jadi kita bisa free infuse dulu. Tapi ingat pada saat free infuse ini, gunanya apa? Nah, gunanya Bapak bisa ekstrak dulu di sini. Kita ngomonginnya ngebasahin kayak V60. Bloomingin dulu sebentar sampai netes dulu. Oh, ya ngerti. Ya, setelah netes baru tarik pompanya. Kenapa? Karena ini kehalusan, guys. Iya. Kalau ini kehalusan kita langsung tarik, netesnya kemungkinan di atas 8 pasti. Tapi kalau kita udah free infuse begini, terus baru kita tarik, kemungkinan bisa ideal. Ini sengaja saya buang-buang, Pak, sebenarnya, Pak. Biar atasnya bunyi. Iya. Biar truknya bunyi. Nggak bunyi-bunyi ya? Iya. Truknya Ya. biar bunyi. Dan ini segini aja nggak apa-apa, aman. Ada lap, Pak. Buat lap bawahnya ini pakai ini aja nih, keren nih. Ini. Nah, Terserah deh mau pakai shooter iya, glass biar kelihatan. Ini lap baru Ya. semua nih, sorry. Sip, nggak apa-apa. Nah, ini satu buat lap bawah. Gitu. Set. Ini teman-teman TikTok jangan pada berantem ya soal Miles ya. Berebutan ya? Iya. Kita berebutan ya? Saya duluan gitu Ceria ya. dulu deh. Gua Kesian, kocannya bingung nanti mau ngasih siapa. Siapa yang duluan aja ya? ini nggak jatuh nih timbangan. Aman ya? Enggak, aman. Oke. Gitu. Kita tarik aja, free infuse ya, Pak. Berasa kok pas airnya keluar. Tuh, ada Oke, tahu Ya. dengar kedengarannya bunyi ya. ngecas dia, tapi belum ada pompa. Sampai kapan? 2 hari lah kurang lebih. Jangan ya guys, sampai turun aja tetesannya. Ya kalau memang dia kehalusan banget, ya turunnya pasti lama banget gitu. Tapi daripada kita tarik pompanya kerja keras, ini kan nggak kerja pompa, jadi dia udah tetesin air duluan. Ini dengan kondisi catatan yang kita lakukan Over. sekarang karena Nah, netes tuh ya. Ya. Netes ya, baru tarik guys. Masih pressure. Ya, Masih pressure. baru dia ekstraknya bagus. Wih, ada Kopi Queen. Kopi Queen kenal? Kenal. Nah. Kopi Queen tuh sempet nanya Milesto ya. Dia pengguna Alex Dueto. Kopi Queen. Ya, itu kemarin sempet nanya tuh Milesto gimana gitu. Oke. Nah, ini kondisinya lagi over extract. Over extract ya. Karena kehalusan, tapi nggak apa-apa. Ya, biarin aja. Sesuai feeling saya tadi, Pak. Kayaknya kehalusan deh gitu. Tapi memang kadang-kadang manusia tuh pengen coba-coba. Gitu. Udah lewat 36, kita selesaiin di 36 gram dapatnya di 42 detik. 41 detik. Ya, jadi overnya sekitar 11 detik, Pak.
Tapi, nah ini hebatnya si Duetto ya, sama hebatnya si Sans Coffee. Ini over 11 detik. Ya. Rasanya apakah se-over itu? Nah, pertanyaannya kenapa dia channeling ya? Karena alusnya tuh ngaco. Oh. Dan tadi kan nggak ditemping, Pak. Jadi bubuknya tuh tidak rata secara oke. menyeluruh. Oke. Gitu. Tidak rata secara menyeluruh. Ini kita geser aja dulu. Jatuh, takut jatuh. Iya, benar. Nih, jauh banget kan kiri kanan kan? Channeling banget. Ya, parah. Nah, tapi ini hasilnya bisa dicobain. Nih, bisa dicobain. Dan dia nggak ditemping, Pak, tadi, Pak. Cuma ditaruh doang. Tuangan aja sampai ngeblur gitu. Mantap. Oke. Ya. Cangkir mah banyak, tenang aja. Ada tisu gak? Tisu, Mau tisu dong. Sini tisu. Nah, Nih. dikit Pak. Nah, ini saya minta Bapak cobain, terus mau dibikin latte juga boleh sih. Apa? Ini yang tumpak bawah aja. Oh. Ya, boleh. Silakan. Nah, cobain Pak. Itu Sans Coffee Pak. Kesukaan Bu Bos. Ya. Ini dasar dari special blend balik lagi ke Sans langsung. Enteng banget ya. Padahal over 11 detik. Ini light jadi karena Enteng. kafe ini kan rendah. Anyway, ada yang spesial di sini ya. Sans dari JPW itu 100% Arabikanya emang unik ya. Jadi acetnya rendah. Kita nggak pedes di lambung. Ya. Itu kelebihannya. Dan ini rasanya enak banget. Ya, walaupun over, tapi bisa Tetap dinikmati. fruity, tetap seger ya. Gitu. Padahal over pakai banget ya. Over pakai banget. Mau digambar jadi latte nggak? Nggak apa-apa. Aduh. Mana gelas? Itu ya? Apa nih? Pakai cangkir yang kecilan aja nggak ada? Maksudnya? Jangan dong mau pakai cangkir ini. Hah? Ada lagi mau cangkir yang lain? Yang ini juga bisa sih saya Pak. Bisa saya pakai cangkir ini. Nih. Asik. Panas lu ini lu. Iya emang makanya jangan kena ini. Oh, panas itu. Bikin latte pakai ini kita buka dulu juga. Tinggi ya. Biar Cuman doi bilang tadi agak enteng ya, emang udah biasa blend dia udah doyan. Ya begitu ganti pakai yang ini enteng lah. tapi ibu bos marah-marah. Kenapa rasa kopi lu jadi Pahit jadi dark banget gitu ya. benar. Ya itu benar. Nah ini lihat Pak, kelihatan tuh. Airnya tembus, ya pantas channeling lihat deh. Iya. Sebelah sini berat tembusnya kan. Ya karena nggak ditempel. Iya, gak ditemping dan kehalusan. Iya. Belum terkalibrasi. Tapi itu pun bawahnya tetap aman loh. Iya. Ya Duetto, Duetto. Iya. Kalau pas kita lagi pasang Miles ya bilangnya iya Miles gitu. Ya, iya gitu sih emang. Ya di mana-mana sih high end lebih mewah sih ya. High end lebih mewah ya. Dan karena ini ada bekas-bekas yang sebelumnya biar lebih aman, saya lap cuci dulu di sini. Karena kan over. Kita sambil buang-buang air Ya, sengaja. tahu lagi dia. Tujuannya supaya bunyi truk mundur. Iya. Jadi kalau sensornya air Udah selesai habis, baru kita ganti nih airnya ke bawah. ya gitulah kesepakatan kita sama-sama kita mau bikin truk mundur gitu. Nah, kita bikin lagi. Ini dilatein mana jak kecil Bapak? Jak kecil mota. Ya terserah nih. Boleh. Susunya dikit. Oh, susu itu siapa Is? Dikit Susu, aja. tolong. Susu fresh milk. Ini segini espressonya kan tadi kata Kocan kan enteng banget ya. Begitu dikasih susu nih jadi outstanding banget rasanya pasti. Gitu. Tapi udah minumin lo gitu. Ya nggak apa-apa kan nanti Kocan yang minum. Kan yang minum dirimu juga aman lah. Dan memang itu double shootnya tadi 36. Ini. Nah. Sip. Masih tutup. Iya. Pas. Takut kebanyakan ya. Dah. Oh. Sip. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Oke. Oke. Dahsyat tekanannya teman-teman ya. Presurnya. Pressure-nya nih Alex Duetto sih serem gitu ya. Mulai dari sini. Biar kelihatan. Tuh, hajar aja. Nah, Dia sih pressure-nya Alex Duetto sih serem. Ntar ya kita kasih lihat ya teman-teman ya. Sabar ya. Ini beilah. Tuh. cakep nih. Jadi kalau yang lagi belajar memang cocok pakai Miles. Aman. Kalau pakai ini kaget. Saya udah biasa di Miles, pakai ini langsung kaget banget. Itu ibarat kita biasa pakai mobil biasa gitu ya, tiba-tiba langsung mobil Eropa yang ada turbonya gitu. Ini ngomongin BMW-nya nih. Tapi iya lagi. Cah. Emang ya. Gelas kecil juga emang suhu udah beda. Cah, elah.
Tuh. Tuh liftnya nyebelin kan? Jadilah, Oke, silakan. Jadilah kayak Piccolo. Iya begitu, sebenarnya bukan Piccolo, ini Vegeta Pak. Vegeta, iya kan ya, atau Son Goku gitu. Mari kita nikmati. Itu cakep rasanya pasti. Saya Manis. bunyiin ya, sorry ya. Kembali lagi ke sweetie lah. Ya, karena memang espresso dari Sans tuh nggak pernah gagal, walaupun over. Iya. Itu overnya 11 detik, rasanya masih bisa sweetnya naik. Ini oke banget loh. Ya, unik jadinya si Jadi Sans tuh. dia biji kopinya manis banget gitu ya, arah orientasinya keren. Gitu. Ya, gitulah. Cinta derita tiada akhir. Iya. Dahsyat. Oke, kan kita tahu nih, dia sudah fix kealusan. Kalau mau dikasarin gimana? Jangan dikeplak ya, teman-teman ya. Kasarin tuh artinya ada fine, ada coarse. Langsung aja, nggak usah sambil dinyalain, nggak apa-apa. Karena kita kan mau buka pintu. Nah, buka pintu langsung aja geser. Tadi di 9. Feeling saya karena 11 detik tuh lumayan lama ekstraksinya. Berarti feeling saya mungkin di 3 ya. Jadi ke 11, ke 12. Jadi 9, 10, 11, 12 ya. Ini kita mulai dengan cara gimana? Buang bubuk yang ada di sini dulu, ganti yang baru. Sip. Bubuknya sampai habis dan saya memang bantu buat Kocan supaya tidak buang-buang bubuk pada saat kalibrasi. Gitu. Dan ini udah ganti nih grind size-nya, udah kosong. Iya. Gitu. Kita bisa pakai lagi sama persis kayak tadi. Tuh. Yang kebuang segini doang, teman-teman. Yang kebuang cuman ya paling tadi 5 gram. Iya, dikit. 5 gram yang tadi. Kalibrasi yang ini teknik baru lagi nih, kalibrasi cuma 5 gram jadi gitu ya. Kurang lebih begitu Buat jadinya. ngeret-ngeret. Lebih ke idealnya sebenarnya kalaupun memang barista nanti mau explore, dia bisa pakai ini namanya single dose calibration. Jadi kalibrasinya dibikin kayak single dose dia, Pak. Masuknya sesuai dengan yang kita mau pakai. Cuman kalau nanti udah dapet ya udah, masukin semuanya juga nggak apa-apa. Yang penting sesuai sama kebutuhan, Pak. Kita masukin 18 lagi ya, guys. Ini masih 20. Oke, 18,1. Oke tadi. Ya, sama kurang lebih ya. Lah, 0,1. Oke, itu Ya. kan timbangan kena angin aja kata Om Yohanes tuh. Mana Om Yohanes masih hadir gak? Om Yohanes Cio bilang nggak, itu timbangan tiup angin langsung Ketiup naik. angin langsung naik, bener. Ini langsung taruh, tadi udah saya nolin si portanya. Ini terserah mau dibuka mau ditutup karena kita udah dapat grind size yang kurang lebih mendekati. Jadi langsung aja. Dan kalibrasinya nggak buang-buang beats. Nah, bubuk yang keluar juga udah mulai beda, nggak segumpal tadi. Nah, sampai hilang aja semuanya. Karena 18 gram. 18 gram. Nanti kita timbang sekaligus ngasih tahu retensinya berapa. Nah, ini udah sampai kosong nih. Ya, 18 kita gram ya? retensi nih. Harusnya 18 graman. Mantap. 17,2, 17,1 ya, kurang 1 gram dia. Apa ini otak saya yang kurang? Benar 17,1 ya. 17,1 ya. 17,3 ya, bener kena angin, Pak. 17,4 ya, nambah loh dia. Oke, tambahin dikit lagi. Nambah loh dia kena angin. Keren bener. Stop dulu. Pokoknya pengen pakai 18 gram. Nah, 17,9. Ya, is oke lah ya 17,9 ya. Itu mau udah 18 lah, Ya. tiup-tiup dikit biar 18 udah. Ya, ini 18 ya, 17,9 ya. Dan grind size-nya bisa lihat langsung berubah tuh. Langsung berubah. Oh iya. Ya. Nggak Sip. sehalus tadi, gumpalnya nggak sebanyak tadi. Taruh. Nah, ini kita juga bisa ngerasain apakah ini masih kurang sih, kalau menurut saya. Masih kurang kasar dikit lagi. Jadi kita lagi-lagi, menurut saya ya, mau di-tamping boleh biar nggak channeling ya. Ya, sekali aja tampingnya. Kalau tadi kan nggak di-tamping, nah kelihatan udah mulai mengasar. Ya, kita langsung bro. Kita Flash brew dikit, dulu. pressure naik. Mantap. Ya. Ini takutnya saya ke kiri, bener nggak sih ke kanan? Bener. Truknya nggak mundur-mundur soalnya. Oke. Kita langsung pakai shooter glass lagi yang tadi. Dibikin free infuse juga boleh karena saya masih feeling kehalusan. Tuh. Ya udah ketarik, nggak apa-apa dah. Udah ketarik.
untuk jaga pumpingnya aja kan. Gitu. Ini kehalusan masih. Karena berasa pas di tamping tuh loss. Ini beda tangan ya teman-teman semua ya. Kalau udah biasa banget ya, jadi tahu Biasa dari banget. begitu aja. Langsung kasarin aja. Sambil nunggu itu biar cepet. Langsung ke 15 ya. Berarti tadi feelingnya Kocan 15 kayaknya udah lumayan tuh gitu. Si Sans Coffee-nya. Ini timing kan ya? Timing. Ini kita skip saat over. Dan overnya lihat, overnya tidak terlalu hitam ya teman-teman ya. Sans tuh emang nggak pernah gagal teman-teman. Sans Coffee nggak pernah gagal. Ya. Siap, pastilah. Waduh, itu ada bisikan dari Bu Bos ya. Nanti makan di sini katanya. Yo, Makasih iya. Bu Bos. Makasih. Ini dikasih kopi nih langsung nih. Iya. 36 ya. Lihat, ini overnya lebih parah dari tadi karena nah, kita kasih tahu ya. 36-nya di 57.65 bunyi ya. Iya. Akhirnya lu bunyi juga, guys. Ada bunyi truk mundur. Terus. Ya. Jadi kita bisa bedain. Jadi ini sebenarnya gue nggak sengaja ya, tapi kita bisa jadi jelasin. Kalau tanpa free infuse, meskipun udah kita kasih kasar lagi, dia akan lebih over lagi. Bahkan selesai di 65 dapat 36. Tadi selesai di 41. Jadi free infuse tadi itu naikin level dari mesin ini daripada pakai mesin yang sebelumnya yang nggak bisa free infuse. Kalau tadi pakai Miles, ya udah selesai begini doang taunya. Iya, langsung Gitu. langsung yang ada kita ganti bubuknya. Ya, gitu. Ini bisa dipakai? Bisa, Pak. Banget. Bisa, Pak. Agak over dikit, tapi coba deh. Gelas bubos mana? Mumpung mau di ini kan? Ya. Dosis lumayan ya 260. kita. Ya, lumayan kita mau cari muka ya. Tapi lihat, channeling nggak? Nggak dong. Nggak dong. Cakep. Ya, karena di tamping. Tadi enggak. Gitu. Ya, sabar ya truknya ya. Sebenarnya truknya kalau mundur gini suhunya turun, Pak. Dia nggak punya 2000 itu. Iya lagi. Iya lagi. Jadi tetap mundur terus ya, nggak punya 2000. Au ah. Oke. Ini modal panas gak dia pegang? Enggak ya, Modal steam-one-nya? panas. Wah, enak nih Nah, sekarang nih. wow. Enak ya. Ini udah agak lebih baik. Udah agak lebih baik ya. Oh, Tapi iya. sebelah sini masih halus, sebelah situ kasar. Oke, ya belum rata-rata banget. Belum bener-bener rata. Tadi udah dikasarin kan ke 15. Nah, Di ini ujungnya panas sih, Pak. Di ujungnya panas. Ujungnya panas. Iya pasti. Tapi ini salah satu kelebihannya Alex Dueto, steam one-nya dipegang-pegang begini nggak panas nih. Aman banget, kecuali ujungnya tadi itu. Ya jangan dong, Pak. Beda sama Miles loh. Kalau Miles ya kesenggol dikit, au gitu ya. Benar, karena dia double wall. Dia udah ada 2 itunya. Ya, memang harga nggak bohong ya. Kita latein dulu pakai jak yang tadi. Ya, Ibu Bos harus Nggak ngerate. apa-apa pakai susu yang ini nggak apa-apa, aman. Mau pakai ini? Boleh. Kita Nah. gambar Pegasus ya, Pak? Udah jago kayak Pegasus. Mau jak yang lain juga ada nih. Ini bocak buang nih. Ini aja, Pak, Pak. Ini buat taro. Enggak gitu sih, ya. saya kan udah ini bro 250 ya. Kurang 250. gede kali itu jak Ini 260. buat gambar. 260 tapi kan double. 260 double bisa. Ya nggak usah penuh. Iya, ini agak sotoy-sotoyan aja sih saya. Buat steamnya. Agak sotoy-sotoyan aja. Itu truk mundur nanti kita kasih 2000 dulu ya. Kasih 225 lah, oke lah tuh. Oke. Ya, maaf Pak. Nah, truk mundurnya cara ngatasinnya sesimpel ini guys. Sebelum kita steam, karena dia steamnya nggak akan panas Pak. Jadi kita Kita mesti diemin dulu ya. Ya, Kita silent dulu. Kita silent si truk mundur ini dengan cara tuker. Switch ya. Ya, ini tuker ke kiri. Saklarnya. Ya ini udah pindah sumber nih. Ya, sumbernya dari bawah, tapi truk mundur akan tetap ada. Kalau sensor yang tadi tidak, Dicabut. ya, tidak dicabut atau tidak dipindah. Nah, ini tinggal diginin doang juga hilang truk mundurnya nih. Oh. Tarikan dia, karena apa? Selesai, clear. Tuh. Ini nempel ke, nih yang ini nempel ke sensor yang ada di mesin. Nah, kalau ini Bapak nggak mau pakai, ya udah take out aja. Karena kalau ditaruh di sini tapi nggak ada airnya, ini saya balik ya, buat troubleshooting doang. Ini ceritanya lagi event nih, truk mundur bunyi, daripada ribet, udah balik aja. Hilang bunyinya, orang kita bohongin dia. Nggak ada sensor yang nempel. Tapi jangan lupa, ntar pas udah selesai event diambil. Gitu, karena dia panas, nanti akan meletak plastiknya, Pak. Jadi ya berarti nggak rekomen sebenarnya dipasang di situ terus. Dipasang di situ terus boleh kalau barista Bapak kelak akan kehabisan air.
Kan di sini sih kayaknya nggak mungkin ya. Ya air pasti akan ada selalu kan. Ya. Nah, kenapa saya bilang kehabisan air? Kalau di dalam atasnya ini ada air, itu kurang lebih 2 liter, itu Bapak masih bisa ngebrew 20 sampai 30 cup lagi. Buat air yang di atas. Tadi aja kita udah sengaja buang-buang nggak habis-habis kan. Ya. Gitu. Jadi boleh ditaruh, boleh enggak, tapi kalau Bapak memang yakin nggak akan habis air, ya ambil aja. Gitu ya. Nah, kita bikin Pegasus nih. Kok serem ya? Mau bikin Pegasus. Kok serem ya? Mana dueto, kenceng baru lagi guys. Serem. Kalau nggak jadi nggak bisa diikat lagi nih Ete. Ya belajar ya guys ya, kita masih belajar guys. Tapi ini Jack emang keren banget nih. Kalau ori ya nggak ada obat sih. Di Aussie nih belinya si Kocan nih. Iya. Ya, parah. Sampai niat ya kan. Tekuk ke bawah jangan lupa, flash dikit. Tekuk Tekanannya lagi. lihat kan? Kenapa? Tekanannya Karena kan? airnya udah mulai penuh, makanya saya taruh di sini aja. Nggak apa-apa, udah hajar aja. Air udah penuh. Ini kita beresin dulu. Ya sorry ya, mejanya sempit ya. Aman. Teman-teman. Nanti kita customize lagi sesuai kebutuhan. Pegasus fantasi ya. Nah, kasihlah. Kasih. Mantap. Dikit aja mixingnya karena double. Tuh, agak encer ya guys, sans ya. Semoga berhasil. Tawain lagi. Kagak kenapa. Hah? Kan mesin baru, godeknya beda juga. Jaknya beda juga. Ini semuanya beda, Pak. Oke, hampir dapat. Ya, mantap. Sini deh. Masih dapat lah, masih dapat. Oh. Kebanyakan susunya. Masih kebanyakan. Susunya banyak banget ternyata, nggak 220 guys. Kalau saya lanjutin tumpah nanti. Yo, thank you The Vale. Kita ceria dulu, kasih keceriaan dulu. Nah kan palanya nggak dapet kan? Ya. Palanya ontak ya. Palanya ontak ya. Nggak apa-apa. So guys ini encer banget tuh, lihat tuh. Steamnya memang agak ya. Terima kasih diselamatkan oleh Kocan. Terima kasih. Itu udah kesehatan buat ini. Penyelamat dikala tumpah ya guys. Iya. Untung saya nggak jadi barista wudhu. Kan bisa wudhu gini. Oke, nggak apa-apa. Thank you. Nah, jadi memang 220 kebanyakan guys. Berapa lebihnya? Nah ini buat belajar saya nih. Kalau pakai jak si GB Jak Ori itu, ini sisanya nih susunya. Kebanyakan dan isinya air semua yang keluar. Kalau double berarti 225 kurang 20. Biasanya kurangin 40 mili saya. Iya berarti 190 atau 200? 200 mentok. Iya, Di 200 mentok. 200. Jadi buat belajar banget ya guys, buat belajar banget gitu. Dan memang ya saya mau alasan ya guys ya, emang mesinnya baru, portanya baru, kopinya baru, jaknya baru, semuanya baru. Saya tremor guys. No ya. Saya encourage aja gini kan. Kalau pada saat nge-live saya puring, banyak fail. Jadi bisa dapat gambaran nggak? Semua orang yang upload di medsos, mostly ya, yang paling bagusnya aja yang Iya di-upload. kurang lebih gitu Pak. Bikin orang ngiri gitu. Wah dia jago banget. Padahal apa? Dari 20 kali satu doang yang berhasil. Bisa, benar. Ya kecuali tulip, ya oke lah. Tapi kalau yang agak sulit-sulit, saya ngalamin sendiri. So jadi jangan discourage gitu ya. Oh dia kok jago, gue nggak bisa-bisa. No. Tenang aja, be relax. Kita nge-live juga sama ya teman-teman, lihat fail terus kan. Benar. Saya fail, tiba-tiba bagus. Nah, itu So, dia. Ya begitulah. Ini kalibrasi terakhir karena udah kita pindah ke 15 ya, udah pindah 15. Harusnya ini lebih bahagia, lebih oke. 18 tetap 18. Kita kasihnya ya Ini lebih yang 3. Yang 15 ya udah. Ini Ya? udah 15 nih. Sip. Angka udah 15. Jadi tutup dulu, taruh. Harusnya aku yang di sana. Oh, bukan itu. Harusnya udah pas nih. Bukan aku yang di sana ya. Oke, gas. Mulai 1 2 ngetril dia. 3. Buka dulu dong. Sampai grogi gara-gara tumpah nih. Ya Tuhan. Nih kita lagi kalibrasi ya. Iya benernya nih Mas Tito ya. Wah Masih susah ada? nih sebutnya siapa nih.
itu pakai beans apa kok? 100% Arabica. Kalau moto beansnya ini nih. Nah, clear tuh ya. Bisa. Clear habis. Nih. Nah, 19,6 masih ada sisa yang tadi berarti. Tapi oke, nggak apa-apa, kita kurangin aja. Jadiin 18. Mau sendok nih? Boleh. Nih, minta dong Mas gitu. Gitu. Diam-diam mau belum. Kayak orang lain ya. 18, ya. 18,7. Dia berasa rumah baru, orang baru gitu. Iya lagi. Padahal udah pernah kemari juga. 18,7 nih. Nah, tuh udah jauh kan. Volumenya udah naik, udah nggak ada bolong-bolongan di pinggir. Oh iya, nih kayaknya di mata sih bagus. Nah, berarti di tampingnya. 15. Nah, langsung aja guys. Mantap. Nah, pressure masih narik awal, lihat deh. Kenapa tahu nggak? Karena kita tadi pindah dari atas ke bawah. Nah, dia akan narik dulu tuh. Sampai dia narik beneran narik banget baru. Tandanya apa ya udah narik? Nih, tandanya dia kenceng, pressure-nya nyampe ke atas. Ini masih belum narik nih, bentar. Ini Mbak angkat aja. Iya. Sama ini udah kepenuhan ya, kita angkat dulu deh. Ini Ya kita udah. angkat, kita buang dulu nih. Kita Ya cut udah. dulu nih sampai kita buang ini dulu. Ini kalibrasi ketiga. Pompa udah dituker nih dari yang narik ke atas sampai narik ke bawah. Jadi pressure udah aman tuh. Kenapa bermasalah tadi? Karena selangnya ketekuk. Ya kan? Jadi seret deh rezekinya di airnya. Kita langsung masukin ke sini aja langsung ya. Ya udah terserah deh. Tahu aja dia langsung pengen saya gambarin lagi kayaknya. Saya tahu Mas Tito pasti bisa bikin Pegasus itu di sini gitu kan. Saya tahu karena memang gitu kan. Nice di 6 guys, sama keren kiri kanan guys. Ini keren banget. Kalibrasinya ini udah pasti enak sih. Udah nggak ada obat, ini aja dikasih bubus lah. Mantap. Tah, Udah kremanya. Kita beresin di dapat 36 gram aja. 36 gram detik Taruh dia. 29 ya guys. Detik masih 29. Wangi banget ya. Sampai tetangga sebelah nih kayaknya nih. Yes. Kalau Kayak iklan-iklan ya. Kalau udah wangi sebelah nggak bunyi ya. Iya sih ya. Kalau udah wangi sebelah nggak bunyi. Kagak bunyi. Nah, udah cakep sih kalibrasiannya, udah lumayan oke. Hasil pakai juga oke. Nggak terlalu basah kayak tadi 2 kali ya. Ketokan aja. Tapi yang tadi aja udah nggak fail kok. Masa ini fail? Kalau rasa sih oke lah ini. Tapi kita mau perfectin aja. Ya. Buat segala sesuatu jadi lebih ini ya. Ya masa mau ditraktir makan ngasih yang nggak terbaik, ya nggak? Dengar bu bosnya di sebelah. Ntar ujung-ujungnya tuh gak yang minum siapa? Saya juga. Nah, ini penting banget buat teman-teman nih. Ini kan udah clean. Kita langsung ya ini kalaupun memang mau ditaruh jangan ditaruh di sini. Taruhnya di sini. Ya, kalau memang mau ditaruh. Terus saya butuh fix. Jadi tadi kan saya pakai masih sisa 20. Ya, ini Minyak buang nih. Ya benar. Minyak buang. Jadi kita pakainya 200. 200 lah. Ya. Atau 190 lah. Karena itu dapat 190 lah. Sama teman lah. Ya sama temen lah ya. Ya kalau habis kan ntar bisa alasan lagi ya. Ya habis gitu kan. Jangan. Nggak ada failtan. Ya. Nah sama waktu pakai miles, Kocan kan nggak bisa gini ya. Nggak bisa. Kalau miles nggak bisa begini ditinggal. Ini kayak Tristan ditinggal begitu aja. Iya, habis itu orderannya berapa? 14. Selesai dalam waktu 4 detik, 4 menit. Nah, ini jangan encer-encer. Karena Arabica. Oke, panas. 3, 2, 1. Enak. Udah nggak usah dipegang-pegang lagi ya. Tinggal cari posisi aja. Tadi lapnya mana? Di bawah kalau nggak salah. Enggak. Dia di bawah nih, udah. Udah. Nah, Oke. sip. Plus. Nah. Oke, bentar diberesin dulu. Ya. Ingat, kesempatan kedua ya, harus lebih baik. Ya, jangan sampai gagal. Diketawain satu Indonesia ntar, guys. Ya. Gila loh espressonya single origin, house blend yang full Arabica begini bisa keren gini. Kasih lah Pegasus. Udah segitu aja. Takut penuh deh. Gelas orang soalnya. Oke. Cakep. Agak was dikit tapi bisa lah.
badannya kayak gue gendut. Oh, timpa begitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Oke. Oke, dicodek-codek gitu. Sep. Oke. Oh, gitu. Ya, Pegasus Ya, teman-teman. Pegasusnya gendut ya, kayak yang gambar ya. Gendut banget palanya ya. Ini Selamatin lumayan. lagi, selamatin Ya, lagi. tapi ini nggak tumpah ya, kali ini nggak tumpah ya guys. Kalau Sama sebenarnya 190 cakep tuh. Jangan lebih dari 190, cuma agak ngewas aja karena saya agak pamer ya, karena saya masukin di sini auto fraud ya. Iya, iya, iya. Langsung dikasih sebelah nggak? Nggak usah, taruh Nggak usah, sini dulu. tar aja. Sip. Jadi kalau dilihat sebenarnya secara optimasi udah oke sih kalibrasi yang sekarang nih. Gitu. Udah oke kalibrasi sekarang, tinggal Kocan cobain mesin ini. Tapi kita off cam aja karena saya sekaligus mau ya kasih beberapa clue buat ya kita ngomongin mesin baru kan punya pengalaman dan experience baru yang saya nanti mau share buat Kocan buat setting ini itu gitu ya. Gitu. Kita cabut dulu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di kolom komentar atau mau langsung add TikToknya Kocan, namanya Koko Ceria ya. JP juga ada TikToknya JP Indonesia ya. Terus pantengin aja terus di YouTube-nya JP Indonesia juga ada. Kocan juga punya YouTube ya. Namanya apa, Pak? Chandra Nathanael. Chandra Nathanael ya kan. Kalau di YouTube dia serius. Kalau di TikTok dia begitu, ceria banget ya kan. Gitu, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Apa ya? Kalibrasi udah dapat dan nanti pasti saya yakin Bapak akan lebih simpel kalibrasinya. Ya mungkin nanti kalau dibilang disampaikannya apa, tadi kan di tengah-tengah video juga sudah saya sampaikan Ya. alasannya pakai alat ini. Tapi kalau experience itu berjalannya waktu. Betul. Anyway juga sebenarnya gini ya, yang uniknya itu Miles juga saya belum YouTubein loh sampai sekarang. Kenapa? Komitmennya gini, saya mau kasih tau real experience-nya saya. Ya. Walaupun mesin udah nggak ada akhirnya. Udah habis total gitu kan ya. Oke, nanti saya bagikan juga mengenai experience-nya Alex Duetto ini. Ini double boiler. Double boiler. Terus juga ada PID control. di kontrol feature-featurenya bertambah, Ya, steamernya betul. juga gasnya berbeda. Maksudnya gas itu tekanannya gitu Betul. ya. Dan ya sejauh ini saya browsing, dengar juga dari beberapa konten. Ini alat bagus. Alasan yang, ada satu tips nih. Kenapa saya pilih ini? Karena banyak barista maunya mejeng. Bener Ganteng ya? Maunya mejeng. Dia bilang, gue maunya dua line gitu ya. Ya, Wah, yang langsung ya. dua. Dual Terus, group, betul. dual group gitu ya. Saya ngobrol, saya ngomong gini, alasannya apa? Pernah kepikir gak kalau error? Nah, itu masalah tuh. Nah. Kalau udah error, dia nggak bisa bikin kopi at all. Ya, Makanya, dua-duanya, dua-duanya nggak bisa bikin, betul. udah shutdown sampai ini mesin dibenerin, artinya itu mesin, baru dia bisa jualan lagi. Kalau saya, mendingan beli 2 Alex aja. Ini mati, ini mati, yang satu masih bisa nyalain. Gitu. Dan matinya juga lama, Pak. Dia pakai immortal. Bisa hidup lagi kalau mati juga ya kan? Oke, aman ya Pak ya? Aman. Nanti kita lanjut lagi off cam. Thank you yang udah stay sampai akhir video ini. Jangan lupa ya dukung terus channel YouTube JP Indonesia sama Coach Chandra Nathanael ya. Di add ya, jangan lupa ya. TikToknya juga ada JP Indonesia dengan Koko Ceria ya. Kita ketemu lagi di video JP Indonesia selanjutnya. Makasih banyak ya. Ya, bye-bye.